Lalu pemirsa, bagaimana kronologi pengungkapan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap anak di bawah umur warga negara Swedia ini? Kita akan berbincang bersama dengan Kasubdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Timur Kompol Aryansyah. Bagaimana awal pengungkapan kasus tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap anak di bawah umur warga negara Swedia yang dilakukan oleh pria berinisial AMZ ini, Pak Arya? Baik, Mbak. Berawal dari diterimanya informasi dari Divisi Hubungan Internasional atas Kepolisian Berlin, Kombes Pol Sinto Silitonga, pada tanggal 24 Juni 2025 tentang adanya warga negara Swedia di bawah umur yang menjadi korban pemerasan dan pelecehan dilakukan oleh WNI di Balikpapan. Kemudian kami melakukan penyelidikan awal hingga kami menemukan posisi keberadaan rumah dan tempat bekerjanya terduga pelaku di Balikpapan dan mengetahui aktivitas hariannya. Tetapi tidak langsung kita amankan orangnya karena kami belum melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap korban yang berada di Swedia. Lalu kami berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan secara online dengan melakukan perekaman proses pemeriksaan via Zoom terhadap korban dan orang tua dengan disaksikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Swedia dan Atase Kepolisian Berlin. Kami mengatur jadwal, berkoordinasi dengan Kombes Pol Sinto sebagai Atase Kepolisian Berlin dan dengan Bapak Anwar Lukman dari KBRI Stockholm, Swedia. Setelah pemeriksaan via Zoom tersebut, kami dapat mengamankan pelaku pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah di sebuah bengkel di Balikpapan Timur. Terungkap dari hasil pemeriksaan pelaku, alat komunikasi dan laptop, bahwa pelaku melakukan upaya pemerasan terhadap warga negara Swedia ini, seorang perempuan berusia 15 tahun, dan pelaku menyimpan foto serta video korban yang mengandung kesusilaan. Begitu, Mbak. Baik Pak Arya, bagaimana perlindungan hukum bagi korban grooming dan sextortion warga negara Swedia ini, Pak? Pemerintahan negara Swedia sangat atensi terhadap kasus pemerasan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur, sehingga korban dan ibu korban diarahkan oleh pemerintahan negara Swedia melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm. Dan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri, Kapolri, dan kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Jadi mereka atensi, Mbak, dari pemerintahan Swedia. Baik Pak Arya, barang bukti apa saja yang sudah diamankan oleh petugas, Pak? Barang bukti yang kita amankan ada 2 unit handphone dan 1 unit laptop, yang dari ketiga barang bukti tersebut kami mengamankan 5 email, 2 akun Instagram, akun WhatsApp, Discord, game Roblox, Snapchat, dan akun PayPal. Baik Pak, atas perbuatannya pelaku disangkakan melanggar pasal berapa saja, Pak? Kita kenakan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27B ayat 2, huruf A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya sama, Mbak, itu 6 tahun. Baik Pak, kabarnya kasus ini dilakukan secara restoratif karena korban tidak memungkinkan untuk melapor langsung di Indonesia. Sementara pihak keluarga korban juga memutuskan untuk tidak membawa perkara ini ke jalur hukum internasional. Bisa diceritakan, Pak? Memang sejak awal pemeriksaan terhadap korban melalui Zoom pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, kami sudah menyampaikan bahwa penyidik seharusnya melakukan pemeriksaan secara langsung apabila nanti proses penyidikan berjalan atau maju. Namun keinginan korban dan ibu korban adalah pelaku diamankan agar penyebaran foto dan video dapat digagalkan, dan meminta tolong agar seluruh foto dan video korban dihapuskan, serta meminta kepada kami untuk memutus komunikasi antara pelaku dan korban yang terjadi melalui beberapa akun email dan medsos yang ada. Ibu korban memahami bila penyidikan yang sulit dilakukan
karena ibu dan korban ini berada di Swedia dan tidak ingin datang ke Indonesia. Sempat kami sampaikan kepada ibu korban dalam Zoom pertama, yaitu sebelum kami mengamankan pelaku, apabila pelaku ini telah melakukan penyebaran foto dan video kesusilaan ke khalayak umum, maka kami dapat memproses pidana pelaku ini tanpa korban membuat laporan. Cukup dari anggota Polri yang menangani perkara ini yang membuat laporan dan korban tidak perlu datang ke Indonesia. Namun demikian hasil pemeriksaan ternyata memang belum ada foto atau video yang disebarkan, sehingga kami melakukan Zoom kembali dengan korban diikuti oleh KBRI Stockholm dan menghadirkan pelaku dihadapkan kepada korban dan ibu korban. Pelaku meminta maaf secara langsung, menyatakan penyesalan mendalam dan bersedia semua data di barang bukti diamankan, data dihapus dan email serta seluruh akun medsos diambil alih penyidik untuk kemudian blokir dan dihapuskan. Alhamdulillah, korban dan ibu korban mengapresiasi kinerja kepolisian Indonesia yang menggagalkan penyebaran dan dapat menghapus semua foto video korban. Sehingga dari pihak korban di Swedia juga tidak ingin mempermasalahkan lagi dan tidak melaporkannya secara hukum di negaranya. Baik Pak, dapat sampaikan pesan untuk pemirsa Polri TV dimanapun berada terkait kasus ini Pak? Kepada para orang tua agar sebisa mungkin mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan handphone, laptop, atau gadget yang dapat diakses, yang dapat mengakses internet. Jangan membiarkan mereka menggunakan akun medsos, game online, email dengan bebas tanpa pengawasan dan pemeriksaan terhadap akun-akun mereka. Tidak boleh ada jarak dan rahasia antara anak-anak dan orang tua, buat mereka terbuka dengan selalu memberikan perhatian dan kasih sayang. Berikan pemahaman tentang kesusilaan, kesopanan dalam berteman. Selain kepada orang tua, jangan percaya kepada siapapun orangnya, baik teman yang nyata maupun teman dunia maya yang meminta foto atau video, apalagi yang mengandung kesusilaan. Karena sudah pasti suatu saat nanti foto atau video tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, seperti pemerasan, penipuan, atau penyalahgunaan yang bisa merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Baik, terima kasih Kompol Aryansyah telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi.